Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Viko Andini dengan NIM 22050974028 dari jurusan Teknik Informatika dengan program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi kelas A 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sebelum itu, apa sih internet itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet merupakan sebuah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer dengan beberapa jenis fasilitas lainnya secara terorganisir ke seluruh dunia, baik melalui telepon ataupun jaringan satelit. Internet ini sebuah jaringan dari berbagai komputer yang ada di seluruh dunia dan terkoneksi menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol Suite atau yang biasa disebut dengan TCP or IP sebagai protokol pertukaran paket. Paket di sini yang dimaksud yaitu paket switching communication protocol, gunanya untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet berawal pada tahun 1957 melalui Advanced Research Project Agency atau biasa disebut dengan ARPA. Amerika Serikat bertekad mengembangkan jaringan komunikasi terintegrasi yang saling menghubungkan komunitas sains dan keperluan militer. Hal ini dilatar belakangi oleh terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Internet pun mulai terus berkembang. Perkembangan besar internet pertama adalah penemuan terpenting yaitu ARPA berupa paket switching pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1969 dibuatlah jaringan komputer oleh ARPA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Program riset ini pun dikenal dengan nama ARPANET. Lalu ARPANET merancang sebuah standar pembangunan protokol baru yang saat ini dikenal dengan TCP or IP. Pada Desember 1969, berhasil diluncurkan sebuah jaringan eksperimen yang menghubungkan 4 buah situs, yaitu Stanford Research Institute, lalu University of California, Santa Barbara, dan yang terakhir University of Utah. Perkembangan internet itu ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ada MILNET. MILNET ini untuk keperluan militer, lalu ada ARPANET untuk keperluan non-militer, seperti keperluan universitas, keperluan perusahaan, dan lain sebagainya. Gabungan dari keduanya pun dikenal dengan nama DARPA Internet yang disederhanakan menjadi Internet hingga saat ini. National Science Foundation Network dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Awal informasi yang didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Lalu pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis berupa WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Internet pun mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Awal tahun 1990, perkembangan internet di Indonesia sesungguhnya mulai dirintis oleh komunitas pengguna amatir yang disebut dengan paguyuban net. Lalu pada tahun 1986, kegiatan amatir radio di Amatir Radio Club ITB menggunakan pesawat radio pemancar SSB milik Raharja Sudira Pratama dan komputer Apple II milik Ono W. Purbo. Tahun 1992, gateway radio paket mulai dikembangkan di ITB. Tahun 1992 sampai 1994, teknologi radio paket TCP or IP pun untuk internet mulai diadopsi di BPPT, LAPAN, UI, dan ITB. Tahun 1992 hingga 1993, Muhammad Ihsan dan Andrianti menjalin kerjasama dengan Lembaga Antariksa Jerman mengembangkan teknologi radio paket pada pita 70 cm dan 2 meter. Dan tahun 7 Juni 1994, Randy Bass melakukan ping ke IPTECnet yang hasilnya dilaporkan ke National Science Foundation. Tahun 1996, ITB terlibat ke dalam jaringan penelitian Asia Internet Interconnection Initiative
Tahun 1997 hingga 1998, ITB menjadi bagian penting dari Asia Internet Interconnection Initiative. Indonesia berhasil menghubungkan lebih dari 25 lembaga pendidikan di Indonesia. Dan terakhir tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional mengoperasikan Cerdiknas dan Inherent yang menghubungkan lebih dari 15.000 sekolah ke internet. Dan hingga kini terus berkembang. Internet juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sekarang, contohnya sebagai sarana akses informasi, sarana komunikasi, sebagai akses sumber belajar, yaitu sebagai pendidikan online ataupun pelatihan jarak jauh, yaitu kayak contohnya daring, lalu menyediakan platform e-commerce untuk jual beli produk ataupun jasa, lalu menciptakan peluang ekonomi dan membantu pertumbuhan bisnis. Internet juga bisa sebagai sarana hiburan, contohnya streaming video, mendengarkan musik, ataupun bermain game. Internet juga memfasilitasi akses informasi kesehatan, konsultasi medis online, dan penyediaan sumber daya untuk mendukung kesehatan pribadi. Internet juga memberikan akses langsung ke berita dan informasi terkini dari seluruh dunia loh. Internet juga memberikan dampak positif, contohnya media pertukaran data, media untuk mencari informasi data dan kolaborasi, sebagai sarana pembelajaran jarak jauh, sebagai platform e-commerce dan pemasaran online, sebagai komunikasi juga. Lalu juga memberikan dampak negatif ya internet itu, contohnya cybercrime, pornografi, carding atau pembajakan kartu kredit, menyebabkan munculnya sikap individualisme antar manusia, kecanduan game online, penipuan hingga kekerasan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.